Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Insya Allah untuk hari ini selalu sehat walafiat ya, dan semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3, Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, Pak Guru yakin kalian pasti sudah hafal dengan bacaan surah Al-Fatihah kan? Apalagi pada kehidupan kita sehari-hari kita sering membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kemudian kita akan membahas memahami isi kandungan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan. Kemudian, surah Al-Fatihah merupakan surah urutan pertama di dalam Al-Quran. Selanjutnya, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Maka, surah Al-Fatihah tergolong surah Al-Makkiyah. Kemudian, surah Al-Fatihah juga dinamakan Ummul Quran, yang berarti induknya Al-Quran. Selain itu juga dinamakan dengan As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 yang berulang-ulang. Nah, maksud berulang-ulang di sini adalah surah Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang kali di dalam sholat. Nah, apakah kalian tahu berapa kali membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Ya, surah Al-Fatihah dibaca minimal 17 kali di dalam sholat sehari semalam. Seperti sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi jumlah kita dalam membaca surah Al-Fatihah yaitu 17 kali. Kemudian, surah Al-Fatihah dipandang penting dalam sholat karena termasuk rukun sholat. Sholat dianggap tidak sah apabila pembacanya tidak membaca surah Al-Fatihah. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan isi kandungan surah Al-Fatihah, lebih baiknya kita menyimak membaca surah Al-Fatihah beserta artinya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah
dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi bacaan serta terjemahan dari surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan membahas unsur-unsur pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ada 4 unsur-unsur pokok di dalam kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama keimanan, yang kedua ibadah, yang ketiga hukum-hukum, dan yang keempat kisah-kisah orang terdahulu. Di mana keimanan di sini ditegaskan di dalam ayat kedua, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah. Ibadah di sini ditegaskan di dalam ayat kelima, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian hukum-hukum. Nah, hukum-hukum di sini ditegaskan di dalam ayat ke-6 dan ke-7, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kemudian yang terakhir, kisah-kisah orang terdahulu. Nah, kisah-kisah orang terdahulu di sini sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. Pada ayat ke-7 yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi, para shodiqin dan syuhada dan sholihin. Nah, itu tadi pembahasan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap bersemangat di dalam belajar. Meskipun kalian belajar dari rumah, tapi tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga 5M dan jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Ilal liqa, summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.